saya Eki Dewen Ditya dari Departemen Teknik Kelautan dengan RRP 5020251089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan soal ETS kemarin, Fisika Mekanika. Jelasin nomor 2 yaitu sebuah gaya horizontal dengan sebesar 12 Newton mendorong sebuah balok yang beratnya 5,0 melawan sebuah dinding vertikal seperti pada gambar. Koefisien geseknya itu sebesar 0,60 dan itu koefisien gesek statis, sedangkan koefisien gesek kinetiknya itu 0,40. Kita gambar dulu baloknya. Ini ada balok, ini F dan ini Y. Oke, kita jelasin. Kita ketahui dulu mu S-nya itu sebesar 0,6 dan mu K-nya itu sebesar 0,4, sedangkan koefisien geseknya itu N kali mu S, yaitu 12 kali 6/10 menghasilkan 7,2. Kita singkat aja, hasilnya 7,2. Terus pertanyaannya, apakah benda tersebut bergerak? Tidak. Karena apa? Karena B-nya itu lebih kecil daripada mu S-nya. Koefisien geseknya, Fs-nya. Terus yang nomor 2. Nomor 2 itu gaya yang diterima gaya yang diterima dari balok dari dinding. Kita cari M itu sama dengan 12 N ini min. Terus kita gaya geseknya itu mu S Fs-nya itu 7,2 J ini. Terus kita cari gaya pada dinding itu sama dengan N plus gaya geseknya atau Fs-nya sebesar 12 ditambah si 7,2. Jadi jawabannya tuh sama dengan min 12 N ini tambah 7,2. Oke, ini nomor 2. Aku bacain soalnya. Ada sebuah balok dengan M1 itu seberat 3 kilo berada di atas bidang miring kasar dihubungkan oleh tali ke balok lain yang sebesar 2 kilo. Dengan massa tali itu diabaikan, theta 1 itu bernilai 30 derajat dan theta 2 itu bernilai 60 derajat. Koefisien gesek kinetik antara balok 1 dengan bidang miring itu sebesar 0,1 dan koefisien gesek kinetik antara balok 2 itu sebesar 0,2. Dan yang pertama tuh gambarlah diagram gaya yang bekerja pada masing-masing balok. Oke. Terus kita di M1 ini digorengkan. Ini ada W. Di sini ada W cos W1 cos theta. Di sini W1 sin theta. Ini sudutnya. Terusnya ada T2, ini T1. Ini ada P2, N2, ini N1. Terus ini ada W cos W2 cos theta. Terus ini W2 theta. Terus ini diketahui itu M1-nya
bagi 2, M2 nya 2 box, theta 1 nya 30 derajat, theta 2 nya 60 derajat. Mu K1 itu bernilai 0,1 dan mu K2 itu bernilai 0,2. Ini yang A. Terus yang B, kita suruh nyari percepatan kedua balok setelah dilepaskan dari keadaan diam dengan mempertimbangkan gaya gesek pada masing-masing balok. Kita cari dulu yang benda 1. Menggunakan rumus EF sama dengan M kali A. Di benda 1 itu ada W sin 1, W cos W1 sin theta, W cos W1 dikali mu K1 min P1 dan M kali A. Nih, kita pakai ini. Terus kita urai di benda 2. Benda 2 sama juga kayak benda 1. Kita pakai T2 min W1 sin theta min W2 ini W2 maaf cos theta mu K2 sama dengan M2 kali A. Ini M1 BTW. Terus kita uraikan dari semua ini, yaitu W1 sin theta 1 min W2 min W1 lagi cos theta 1 min mu K1 min T sama dengan M kali A. T min W1 T min T2 min W2 sin theta min W2 cos theta mu K2 dengan M2A. Ini bisa dicolongkan. Kita jumpai W1 itu sin, kita keluarin sin theta 1 min cos theta 1 mu K1. Terus B2 nya kita keluarin juga sin theta 2 min cos theta 2 mu K2. Jadi A sama dengan W1 sin theta 1 min cos theta 1 mu 1 W2 sin theta 2 min cos theta 2 mu K2. Ini di per 2 di per M1 plus M2. Kita masukin angka-angkanya.
bisa taruh sini. A sama dengan 20 sin theta 1 itu nilainya setengah min 0 kali 1 setengah akar 2 min, aku taruh bawahnya 20 setengah akar 3 min 0 kali 2 kali setengah. Oke, kita sekat aja, hasilnya tuh 0,45 meter persegi. Terus yang C itu disuruh menghitung tegangan tali yang bekerja antara kedua balok setelah sistem bergerak. Oke. C itu tegangan tali. Jadi rumusnya kita pakai W1 sin theta 1 min B1 cos mu K min N A sama dengan T. T sama dengan 30 setengah min 30 setengah akar 3 0,1 min 2 dari 0,45 15 min 15 akar 3 0,1 min 2 kali 0,45. Ini hasilnya kita singkat ada 15,9 nih. Oke, lanjut nomor 4. Ada sebuah balok kayu, itu masanya 20 kilo, terus digantung dengan tali dengan panjang 2 meter. Ini seperti ini gambarnya. Ini baloknya tuh beratnya 20 kilo dan talinya tuh 2 meter. Ini sebelum terkena peluru dan ini sesuai terkena peluru. Massa pelurunya itu 0,7 gram dan ini sudutnya 37 derajat. Itu dari tali yang lurus ke tali yang sesudah terkena peluru. Sebelum yang pertama tuh disuruh mencari kecepatan balok sesaat setelah ditumpuk atau terkena peluru. Oke, kita masukin pakai TK, itu sama dengan TP setengah M V kuadrat sama dengan MGH. Ini M-nya bisa kita coret, tetapi di sini kita tidak tahu nilai H-nya. Jadi kita harus cari nilai H-nya dulu dengan ini dari sini. Kan ini ada sudutnya, kita bagi 2 gini. Ini kan 90 derajat. Terus ini sudutnya, bentar. Ini. Nah, sudut ini besarnya tuh 53. Dan ini S aksen. Oke. Sin 53 derajat itu sama dengan X aksen per L. Kita cari S aksen sama dengan sin 53 derajat sama dengan L. X kali L. OS itu didapat dari yang S-nya dari sebelum terkena peluru, terus dikurangin S pas udah terkena peluru. Oke, H itu sama dengan S min S aksen atau sama dengan L min L sin 53 derajat.
Jadi H itu sama dengan L 1 min sin 53 derajat, sama dengan L nya itu 2, 1 min sin 53 itu nilainya 0,8. Jadi kalau kita hitung itu hasilnya 0,4. Oke, kita udah dapat H-nya, jadi kita masukin, berarti setengah V kuadrat sama dengan 2YH. Ini kita pindah ruas, V sama dengan akar 2YH. Kita masukin, V sama dengan akar 2, Y-nya 9,8. Hanya tadi dihitung 0,4. Jadi V sama dengan angka 8. Angka 8 itu 2,8 meter per second. Oke, yang A udah didapat nilainya segini. Yang B itu kita cari besar kecepatan peluru. Jadi kita masukin P peluru itu sama dengan tuh P puncak. Jadi massa peluru dikali kecepatan peluru itu sama dengan massa dikali kecepatan V aksen. VP atau kecepatan peluru itu sama dengan M kali V aksen per massa peluru. Kita masukin angkanya. Massanya tadi 2,81 di per massa peluru tadi 7. Kita massa peluru kan nih massa peluru kan 0,7 gram. Kita jadiin ini aja 7 kali 10 pangkat min 4 biar gampang dan mudah. Sama dengan kita hitung hasilnya tuh 8 kali 10 pangkat min 10 pangkat 4 nih meter per second. Oke.